Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu pada mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu. Saya pakai masker, saya taruh dulu karena yang ada di sekeliling saya sudah ada tes antigen, sudah vaksinasi, sehingga saya membuka insya Allah tidak masalah. Dan di samping itu ada jaga jarak di antara kami. Saudara sekalian, sebelum kita masuk pada materi, berilah kesempatan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, Anda kan belum kenal saya, oleh karena itu saya harus mengenalkan diri supaya tahu siapa saya ini. Nama Dr. Sugeng Pradipto MPD. Ya. Kalau dari gelar yang ada itu berarti pendidikannya sampai S3. Ya, tingkat pendidikan sampai S3. Saya sudah beristri, sudah punya anak 3 orang. Bahkan sudah punya 1 cucu. Ya, sudah punya 1 cucu. Alhamdulillah. Yang 1 sudah sarjana, sudah bekerja, nomor 2 juga sudah sarjana, sekarang lagi menempuh S2. Yang ketiga SMA kelas 12. Nah, saudara sekalian, kebetulan saya hari ini perkenalan sepintas saya, dan nanti insya Allah dalam perjalanan Anda menjadi mahasiswa, kalau sudah resmi menjadi mahasiswa, perkuliahan nanti akan sebagian yang program studinya sama dengan saya akan ketemu saya. Dan ini perkenalan pertama, dan kita akan ketemu pada sesi-sesi berikutnya dalam perkuliahan di kampus Universitas PGRI Wiranegara atau disingkat Uniwara. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kewiranegaraan. Nah, kewiranegaraan ini adalah materi baru, ya, materi baru yang perlu disampaikan karena menjadi ciri khas dari perguruan tinggi kita. Ya, perguruan tinggi kita namanya Universitas PGRI Wiranegara. Oleh karena itu, yang ada di dalam sini harus mempunyai karakter, mempunyai kepribadian, mempunyai jiwa yang diwarnai oleh wiranegara. Oleh karena itu muncullah materi kewiranegaraan. Saudara sekalian, pengertian dari Uniwara ini adalah Universitas PGRI Wiranegara yang disingkat dengan Uniwara. Ini merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan generasi penerus bangsa yang cinta tanah air Indonesia, dan siap berjuang secara profesional, jujur, cerdas untuk mewujudkan masyarakat kita yang sejahtera, aman, dan damai. Kampus Uniwara ini sebutannya adalah kampus patriot. Oleh karena kita semua ini nanti akan menjadi patriot-patriot bangsa ini. Secara harfiah, patriot itu memiliki arti pahlawan atau pejuang, ya. Pahlawan atau pejuang. Sedangkan patriotisme itu sinonim dengan nasionalisme, yang artinya cinta kepada bangsa dan negara kita. Ya. Di dalam sebuah organisasi ini pasti memiliki cita-cita, memiliki mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu dirumuskan dalam sebuah mimpi-mimpi itu dirumuskan dalam sebuah yang namanya visi dan misi. Visi Uniwara yaitu mewujudkan perguruan tinggi yang bereputasi bidang iptek, berbudaya, dan berjiwa patriotik, sehingga lulusannya nanti harus memiliki jiwa patriotik. Sedangkan misi yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berjiwa patriotik.
pendidikan yang kita selenggarakan, pembelajaran yang kita selenggarakan ini berkualitas. Kalau dibandingkan negeri itu ya 11-12 lah, 11-12. Itu yang kita pertahankan. Yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah pembelajaran yang berkualitas. Itu yang kita bisa sajikan kepada masyarakat, yang kita upayakan kepada masyarakat, sehingga lulusannya nanti memiliki jiwa patriotik. Yang kedua, visi yang kedua adalah penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebuah ciri perguruan tinggi diantaranya berbeda dengan lembaga pendidikan di bawahnya, SMA, SMK dan seterusnya di bawahnya. Perguruan tinggi itu salah satu dharmanya adalah Tridharma perguruan tinggi, salah satu dharmanya adalah penelitian. Nah, penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian disebarkan hasil penelitian-penelitian itu berupa publikasi ilmiah yang bertaraf nasional maupun internasional. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah, supaya kita tidak menjadi menara gading, tetapi bisa menyatu dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, harus selaras dengan pembangunan pemerintah daerah, sehingga tidak bertentangan dengan program-program pemerintah daerah. Oleh karena itu ini harus ada komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat lingkungan yang akan menikmati hasil-hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu kemudian disampaikan kepada masyarakat berupa pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, kita laksanakan tata kelola universitas yang objektif, akuntabel, transparan, dan kolaboratif. Ini 4 visi dari perguruan tinggi yang kita kelola ini, yaitu Uniwara. Saudara sekalian, untuk menjadi patriot Uniwara, kampus kita ini adalah kampus patriot, maka anda sekalian ini, anda sekalian, ya, semua mahasiswa, calon mahasiswa baru harus mengenal yel-yel Uniwara, yel-yel kampus patriot. Ya. Oleh karena itu, mari kita coba kumandangkan yel-yel, ya, kumandangkan yel-yel. Ini kalau saya menyebut salam patriot, maka jawablah dengan gagah, berani, tangguh. Uniwara dijawab jaya terkemuka. Kemudian yang kedua, Uniwara 2 kali, Uniwara Great Campus. Kemudian apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Oke, kita coba? Ya, kita coba. Baik, yuk, siap ya? Baik, ayo siap semua. Baik, kita mulai. Ya, siap semua. Salam patriot, gagah, berani, tangguh. Uniwara jaya terkemuka. Uniwara Great Campus. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Nah, bagus semua. Ya, ini dalam setiap pertemuan-pertemuan nanti yang dihadiri banyak orang, ini akan kita jadikan penyemangat, kita jadikan doa. Nanti kalau kita lihat yel-yel itu, doanya luar biasa. Salam patriot, gagah, berani, tangguh. Ya, kita harus menjadi orang yang gagah. Gagah itu percaya diri, ya. Berani itu karena kebenaran, tangguh itu berarti bisa bertahan dalam kondisi apapun, ya. Kemudian Uniwara jaya terkemuka, terus akan berkembang, akan eksis seperti halnya kita berharap dunia ini kalau terus berputar, maka saat itulah Uniwara tetap juga akan berlangsung berjaya sebagaimana bumi yang ada yang kita pijak ini. Kemudian Uniwara Great Campus, kita berharap ini doa menjadi perguruan tinggi yang besar dengan produk-produk hasil-hasil penelitiannya, kemudian besar dari sisi jumlah mahasiswanya. Kemudian apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi.
Nah, kita ini berdoa supaya kampusnya berprestasi, mahasiswanya berprestasi, dosen-dosennya berprestasi. Nah, kita ini sebagai semangat kita bahwa kita kalau menjadi patriot Uniwara ini harus berprestasi. Karena hakikatnya jiwa manusia itu ingin berprestasi. Orang-orang yang normal itu ingin berprestasi. Nah, oleh karena itu ini mari kita wujudkan bersama. Nah, saudara sekalian, Uniwara ini lahir tidak begitu saja, tetapi ada proses, ada sejarahnya. Nah, negara yang besar, negara yang tidak lupa dengan sejarahnya, negara yang bangsanya menghargai sejarah. Oleh karena itu pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Mari kita lihat sejarah Uniwara. Bagaimana perjalanan Uniwara ini? Kita mulai dari tahun 1964. Cikal bakal Uniwara itu berupa, atau yang sebelum Uniwara ini adalah STKIP. Cikal bakal STKIP adalah cabang dari IKIP PGRI Jawa Timur di Surabaya, yang kemudian IKIP PGRI Jawa Timur itu berubah nama menjadi IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro. Itu periode tahun 1964. Fase yang kedua 1986, STKIP berdiri, didirikan oleh 4 sekawan yang terdiri dari satu, Bapak Dr. Andes Haji Dewi Lamidi, waktu itu sebagai kepala dinas, atau kalau sekarang kepala dinas pendidikan kota dan kabupaten. Waktu itu jadi satu dinasnya antara kota dan kabupaten tahun 86 itu. Kemudian yang kedua, Pak Haji Laino Santoso, Dr. Andes Haji Laino Santoso. Yang ketiga, Bapak Dr. Andes Haji Samyadi, ya, Samyadi. Dan yang keempat adalah Bapak Imam Siddiq BA. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, lahirnya Uniwara yang merupakan metamorfosis dari STKIP PGRI Pasuruan menjadi Uniwara tanggal 18 Februari 2020 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 256/M/2020. Ini sebagai tonggak sejarah kelahiran Uniwara yang merupakan metamorfosis dari atau perubahan bentuk dari STKIP PGRI Pasuruan. Nah, saudara sekalian, periode ketua yayasan STKIP maupun Uniwara, ya, STKIP maupun Uniwara itu ada badan penyelenggaranya, ya, yang mendirikan, ya, disebut dengan yayasan PPLPP, ya, PPLPP itu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan. Perguruan apa? Perguruan PGRI yang dimaksudkan di situ. Nah, penyelenggara ini, yayasan ini sudah berganti ketuanya beberapa kali. Pada saat didirikan, ya, dibentuk yayasan ini tahun 1985. Kelahiran STKIP 1986. Yayasan harus lahir dulu. Yayasan lahir baru lembaganya, STKIP-nya. Nah, yayasan pertama ketuanya adalah Bapak Haji Laino Santoso atau Dr. Andes Haji Laino Santoso. Mulai 1985 sampai 1995 itu Pak Laino Santoso. Kemudian Pak Lamidi, ya,
Pak Lamidi itu periodenya mulai 1995 sampai 2002 sampai 2002. Kemudian tahun 2002 sampai 2018 Pak Dr. Andes Haji Samyadi. Baru tahun 2018 setelah beliau tiada wafat, saya yang meneruskan. Ya, nama saya tadi di depan Sugeng Pradipto. Jadi di antara 4 ini ya pergantian sudah 4 pergantian ketua yayasan. Pak Laino masih sehat walafiat. Kalau Pak Lamidi sudah almarhum, Pak Samyadi juga sudah almarhum. Ini ketua yayasan. Yang perlu Anda ketahui juga, karena ini historinya STKIP, maka perlu Anda ketahui bahwa pimpinan perguruan tinggi yang namanya STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semua sekolah tinggi, sebutan pucuk pimpinannya itu adalah ketua. Kalau IKIP, institut atau universitas, sebutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan namanya rektor. Jadi kalau sekolah tinggi itu sebutannya adalah ketua, sebutan untuk institut ataupun universitas itu sebutannya adalah rektor. Ya, paham ya? Oke. Baik. Bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu? Periodenya adalah 4 tahunan, ya, 4 tahunan. Pada saat STKIP. Jadi kalau STKIP, saya ulangi lagi, STKIP itu pimpinannya namanya ketua, Uniwara namanya rektor, ya, pucuk pimpinannya. Untuk periode yang pertama yang menjadi ketua STKIP, bahkan dulu sebelum itu, sebelum lahir peraturan perundang-undangan tahun 1990, sebutan ketua STKIP, sebutan pimpinan sekolah tinggi itu namanya dekan, ya. Nah, periode yang pertama adalah 1986, bukan 68 ya, 86 sampai 90 itu Bapak Dr. Andes Haji Dewi Lamidi sebagai ketua STKIP, ya. Kemudian yang kedua 1990 sampai 1994 Bapak Dr. Abdul Wahab MA. Ini kelahiran Gempol tapi menjadi dosen IKIP Malang waktu itu, ya, IKIP Negeri Malang beliaunya. Sekarang juga sudah almarhum. 1994 sampai 1998 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Bambang Pranowo MPD. Ini juga dosen dari IKIP Negeri Malang dan beliaunya sudah almarhum. Yang keempat, pimpinan yang keempat ini adalah STKIP dipimpin oleh periode 1998 sampai 2006. Ini berarti 2 periode, ya, 2 periode. Kalau sebelumnya yang pertama, kedua, ketiga itu masing-masing 1 periode. Yang keempat, ya, pimpinan yang keempat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Sugeng Pradipto MPD, saya ini, ya. Itu mimpin STKIP dulu tahun 98 sampai 2006. Kemudian 2006 sampai dengan 2014. Kalau tadi laki-laki terus, laki-laki sampai 4 kali. Nah, yang kelima dipimpin oleh seorang Sri Kandi, ya, perempuan. Namanya Dr. Dies Nurhayati MPD, ya, perempuan. 2 periode juga, 2 periode. Kemudian pimpinan yang ke berapa ini?
Yang keenam, ya, yang keenam. Yang keenam mulai 2014, 2000 sampai 2019. Ya, 2019. Atau hampir 2020 sampai kelahiran awal 2020 kelahiran dari Uniwara, yaitu dipimpin oleh STKIP dengan dipimpin oleh Bu Mardiningsih MPD, ya, dipimpin Bu Mardiningsih MPD. Satu periode ditambah 1 tahun. Ya. Kemudian lahirlah Uniwara pada bulan Februari, belum ada rektor tentunya, maka saat itu disepakati di badan penyelenggara saya menjadi pelaksana tugas rektor selama beberapa bulan, mulai Februari sampai dengan Juni, ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya, 5 bulan. Ya. Selama 5 bulan ini saya mimpin sebagai PLT untuk menyiapkan rektor definitif. Nah, kemudian kita selenggarakan proses pemilihan rektor dan terpilihlah rektor Uniwara secara definitif, yaitu Bapak Dr. Daryono MPD, ya. Mulai bulan Juli, TMT-nya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai sekarang. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan tentang sejarah Uniwara. Uniwara yang kepanjangan dari Universitas PGRI Wiranegara itu memiliki nilai-nilai patriotik yang tumbuh dari jiwa kepahlawanan, ya, karena patriotik itu kan jiwa kepahlawanan, melawan penjajah yang itu diilhami dari Untung Suropati yang menjadi Adipati Pasuruan dengan gelar Wiranegara. Nah, ini yang belum banyak dikenal, bahwa Untung Suropati itu adalah Adipati yang pertama di Pasuruan dengan gelar Wiranegara, Adipati Wiranegara atau Tumenggung Wiranegara. Jadi Wiranegara ini gelar dari Untung Suropati. Kemudian apa arti Wiranegara? Wira itu artinya pahlawan atau pejuang, berbudi luhur dan memiliki ketangguhan, ya, tangguhan sebagai wira. Oleh karena itu, Wiranegara itu berarti pahlawan atau pejuang untuk membela negara, ya, pahlawan pejuang yang membela negara. Nah, saudara sekalian, selanjutnya kita perlu memahami nilai-nilai universal dari patriotik Uniwara. Jadi Uniwara ini memiliki nilai universal. Yang pertama, kesetiaan, setia kepada bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, keberanian, berani membela kebenaran, berani menentang penjajah, berani orang yang melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi harus kita tanamkan keberanian sebagai seorang patriot. Yang ketiga, rela berkorban. Ya, kita tanamkan, karena ini rela berkorban itu juga ibadah, ya, sebagai nilai ibadah. Berkorban untuk bangsa dan negara, berkorban untuk keluarga kita, berkorban untuk masyarakat kita. Itu nilai-nilai pengorbanan perlu kita tanamkan, karena itu sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, kecintaan kepada bangsa dan negara. Nah, sebetulnya yang namanya cinta itu ya akhirnya diwujudkan bisa sebuah rela berkorban. Kalau sudah cinta ya berani menghadapi apa saja. Kalau sudah cinta ya setia. Namanya cinta itu dibutuhkan kesetiaan, ya, bukan pengkhianatan. Karena ada orang yang berkhianat. G30 SPKI itu adalah pengkhianatan karena tidak cinta kepada negara. Kemudian
anti korupsi, anti komunisme, anti radikalisme. Ini nilai-nilai universal yang perlu kita tanamkan. Saudara sekalian, kita ini juga harus paham dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyatu dengan lingkungan kita, sehingga kita harus paham tentang nilai kearifan lokal yang ada di Pasuruan. Sebagai patriot Wiranegara, harus paham tentang nilai kearifan lokal patriot Wiranegara, yaitu nasionalisme dan religius. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu itu harus diserahkan kepada negara dan bangsa, ya, negara dan bangsa. Itu nasionalisme. Sedangkan religius adalah suatu sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang diperlukan dan bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup, kerukunan antara pemeluk agama, supaya tercipta suasana yang damai, suasana yang kondusif untuk bisa kita menjalankan segala aktivitas dalam bermasyarakat. Nah, saudara sekalian, kita sebagai mahasiswa nantinya, sebagai warga negara Indonesia, harus memiliki wawasan, cara pandang, wawasan kebangsaan kita. Yang mungkin ada yang tahu wawasan kebangsaan kita. Ada 4. Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ya, pertama NKRI. Jadi, wawasan kebangsaan yang pertama NKRI. Kalau di markasnya tentara itu malah ditulis NKRI harga mati. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipecah belah. Ya, oleh karena itu rela berkorban tadi untuk mempertahankan NKRI. Yang kedua, Pancasila. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Kita juga harus paham bahwa Pancasila itu ada 5. Ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita itu harus sudah hafal di luar kepala. Bunyi sila-sila harus hafal, tinggal implementasinya bagaimana. Nah, ini sebagai wawasan kebangsaan yang kedua. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, itu nanti selalu akan dikenalkan tentang Undang-Undang Dasar. Mulai dari SD dulu juga sudah dikenalkan, SMP, SMA, perguruan tinggi pun nanti ada mata kuliah yang namanya Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu akan disinggung juga tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita menemukan tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, di mana? Oke. Di pita yang dicengkeram oleh lambang negara Garuda Pancasila. Di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetap satu. Ya. Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, beberapa etnis, beberapa bahasa, ya, beberapa budaya. Itu jadi satu kesatuan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menyadari. Pasuruan ini adalah bagian dari Indonesia, Bali adalah bagian dari Indonesia, Aceh bagian dari Indonesia, Papua bagian dari Indonesia, merupakan menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, kita jangan merasa bukan negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia, tapi kita ini adalah warga negara Indonesia, ya, yang harus kita tanamkan pada diri kita. Baik atau buruknya, kita ini adalah menggambarkan sebagai warga negara Indonesia. Saudara sekalian,
Yang terakhir, nilai patriotisme yang perlu kita tanamkan menjadi karakter kita untuk bekal kita di masa akan datang, bekal kita di hidup. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan norma, ya, sesuai dengan relnya, aturan mainnya. Nah, jujur, baik buruk. Nah, tentunya kita harus mengenal baik buruk, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum maupun oleh agama. Yang kedua adalah disiplin. Kita harus disiplin. Menjadi pribadi yang disiplin, kita tanamkan sebagai karakter kita, menjadi orang yang disiplin. Sholat tepat waktu. Kalau bekerja, ada tugas, harus diselesaikan tepat waktu. Ya, itu diantaranya adalah disiplin. Yang ketiga adalah kerjasama. Ya, kerjasama. Kita sebagai umat manusia, dimanapun kita berada, baik sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat, anggota organisasi di tempat kita bekerja, itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Pasti dalam satu sistem, ya, dalam satu sistem di masyarakat, di keluarga, di organisasi, di tempat kita bekerja, itu pasti harus kita bekerja sama dengan orang lain. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Pasti ada bagian-bagian yang kita kerjakan kelihatannya kerja sendiri, tapi itu merupakan bagian dari yang lain, menjadi komponen dari sistem, sehingga kita mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan sesuai dengan tupoksi kita. Nah, tentunya tidak overlap dengan yang lain. Bekerja sama tidak harus satu pekerjaan dikerjakan bersama-sama, tidak harus begitu. Pembagian tugas dengan tujuan yang bersama, yang sama, mengarah satu tujuan, membentuk sebuah, mewujudkan sebuah visi, itu adalah kerjasama. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, kerjasama. Oleh karena itu perguruan tinggi harus bekerjasama dengan lembaga yang lain di luar perguruan tinggi, dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi lain, dengan pemerintah, dengan luar negeri bahkan, itu harus kerjasama. Bahkan dosen itu juga dalam satu proses pembelajaran itu bisa kerjasama dengan dosen yang lain, menjadi tim teaching. Dalam penelitian juga bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan dosen dari luar perguruan tinggi, bisa perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, itu bisa kerjasama. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Ya, karakter tanggung jawab. Kalau kita melangkah, kita membuat keputusan, kita melakukan sesuatu, itu harus disertai dengan tanggung jawab. Jangan kita berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Yang namanya berbuat harus tanggung jawab. Segala yang kita lakukan, yang kita perbuat, harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus berani sebagai patriot. Jangan menjadi pengecut, ya, lempar batu sembunyi tangan, ya, jangan itu. Harus tanggung jawab terhadap apa tindakan kita. Itu konsekuensi, ya, konsekuensi yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu, sebelum bertindak, berpikir dulu risikonya, berpikir dulu dampaknya, ya, apakah merugikan orang lain atau tidak. Karena itu menyangkut tanggung jawab kita, sehingga kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat, lebih-lebih kepada Allah. Ya, nanti akan diminta pertanggungjawaban itu. Kemudian yang kelima, visioner. Ya, berpikir ke depan. Oleh karena itu di perguruan tinggi ada visi, ya, ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Nah, sebagai mahasiswa itu juga sudah punya visinya, sudah harus dirumuskan dari sekarang. 5 tahun yang akan datang, apa yang harus saya lakukan? Saya akan menjadi apa? Tentunya sudah lulus dari perguruan tinggi 5 tahun yang akan datang, akan menjadi
pegawai negeri kah, menjadi pengusaha kah, menjadi profesional kah, itu pilihan-pilihan. Jadi sudah dirancang dari sekarang visi ke depannya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau kita bisa merancang sampai lebih jauh, itu bagus. Harus direncanakan. Hidup ini harus direncanakan ke depan. Tidak sekedar seperti air mengalir. Tidak boleh. Kita harus arahkan. Hidup kita ini harus diarahkan. Kalau air mengalir kan, air mengalir itu sifatnya mencari jalan pintas, mencari tempat rendah dan jalan pintas. Nah tentunya kepribadian itu yang tidak boleh kita tanamkan. Kita rencanakan hidup ini. Alirannya harus jelas, arahnya harus jelas. Oleh karena itu visioner. Yang ke-6, adil. Ya, kita harus berperilaku adil terhadap masyarakat, terhadap orang yang kita pimpin, terhadap keluarga kita, terhadap waktu yang kita pakai untuk kepentingan duniawi dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Itu juga harus ada keadilan di situ. Ya. Kalau adil dalam konteks berbangsa dan bernegara, itu disimbolkan keseimbangan. Oleh karena itu, simbol dari pengadilan, simbol pengadilan itu adalah timbangan. Timbangan itu apa? Antara perbuatan dan hukuman itu harus seimbang. Dan sifat adil ini adalah sifat Allah. Allah pasti akan memberikan balasan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Oleh karena itu ini keadilan. Walaupun yang sifat adil itu hanya milik Allah, tapi kita berusaha menjadi adil, berusaha berperilaku adil. Yang ke-7, apa yang ke-7? Peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap sesamanya, ya, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, peduli dengan situasi yang memang kita harus hadir di sana untuk memberikan solusi. Ada empati di situ. Kepedulian itu adalah rasa empati, membantu sesama. Nah, dengan peristiwa pandemi yang kita rasakan sekarang ini bagaimana menggugah rasa kepedulian sosial kita, membantu orang-orang yang kena musibah, yang terdampak bukan karena kena COVID-nya, tetapi dampak COVID-nya. Mereka yang tadinya punya penghasilan menjadi tidak punya penghasilan, ya. Mereka yang tadinya bisa keluar untuk aktivitas lebih produktif, sekarang tidak bisa produktif. Walaupun ada yang meningkat penghasilannya sebagai hikmah dari pandemi, itu ada. Mereka yang bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti ini. Tetapi rasa kepedulian inilah yang perlu kita bangkitkan, kita tanamkan dalam kondisi apapun. Ya, kita harus membantu sesama, kita membantu lingkungan, membantu makhluk hidup yang lain yang memang saat itu membutuhkan. Nah, itulah saudara sekalian gambaran dari sementara ini. Nanti akan dilanjutkan dalam perkuliahan mata kuliah kewirannegaraan. Ini sebagai pengantar awal gambaran di kampus Patriot ini. Anda diharapkan memiliki nilai-nilai patriotisme, karena nilai kejuangan kita sebagai pejuang, sebagai generasi penerus bangsa ini. Karena suka tidak suka, generasi itu dari waktu ke waktu akan berganti, dan kita harus siap menjadi patriot yang akan menerima estafet kepemimpinan bangsa dan negara di berbagai levelnya, di berbagai masanya, di berbagai waktunya. Karena waktu itu akan berganti dan pemimpin juga akan berganti pada saatnya. Barangkali itu, mudah-mudahan kita akan ketemu dalam situasi yang lain. Mudah-mudahan bisa ketemu secara luring, tatap muka,
Yang ini yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini, COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Mudah-mudahan segera kita bisa beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi. Walaupun kita akan memiliki norma-norma baru, ya, kebiasaan-kebiasaan baru, mencuci tangan, ya, selalu menjaga kebersihan demi kesehatan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.